Demi balas dendam, aku bongkar semua pengkhianatan suamiku di depan pelakor. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Aku hancur karena pengkhianatanmu. Kini rasakan pahitnya balas dendamku. Pagi selalu datang dengan cara yang sama di rumah ini. Aroma kopi yang baru diseduh, suara spatula yang beradu lembut dengan wajan, dan tawa kecil Rafa, putraku, yang berlari-lari di dapur. Semua adalah simfoni pagi yang sempurna. Alunan melodi kehidupan yang selama ini kupikir takkan pernah sumbang. Aku, Aluna, adalah seorang dokter spesialis kandungan. Bagiku, hidup adalah tentang siklus, memulai, menumbuhkan, dan menyambut. Selama ini, aku menyambut setiap hari dengan sukacita, sebab aku merasa telah memiliki segalanya. Karir yang mapan, rumah yang nyaman, dan keluarga yang nyaris sempurna. Mama, Rafa mau telur mata sapi yang matang, ya? Jangan yang masih goyang-goyang. Suara Rafa memecah lamunanku, menarikku kembali dari dunia kerja ke dunia rumah. Dunia yang hangat, yang kurasa adalah pusat dari semestaku. Iya, sayang. Mama tahu, jawabku sambil tersenyum, mengaduk nasi goreng di wajan. Suamiku, Arga, duduk di meja makan, tenggelam dalam ponselnya. Dia tampak begitu fokus, jemarinya lincah mengetik, dan senyum kecil sesekali merekah di bibirnya. Senyum yang kini terasa asing. Penting sekali, Mas? Tanyaku lembut. Arga mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata yang lelah namun berusaha tersenyum. Pekerjaan, sayang. Proyek baru yang harus segera dituntaskan. Kamu tahu kan, sebentar lagi lelangnya dimulai. Aku mengangguk mengerti, tapi entah mengapa, jawaban itu terasa seperti tameng. Ada celah kecil di antara kata-katanya yang selama ini tak pernah ada. Aku menyajikan sarapan di atas meja, dan Arga menaruh ponselnya. Dia makan dengan tergesa-gesa, seolah ada janji lain yang menunggunya di luar sana. Mas buru-buru sekali? Tanyaku lagi, hatiku mendadak diselimuti rasa khawatir yang tak beralasan. Ada pertemuan pagi ini, Aluna. Kamu tahu, klien besar. Aku harus tampil prima, jawabnya sambil melirik jam tangan. Kalau begitu, aku berangkat dulu. Kunci mobil ada di lemari dekat pintu. Dia mengecup keningku sekilas, mengecup kening Rafa, dan bergegas pergi. Sepeninggalnya, rumah terasa sedikit lebih dingin. Rafa melanjutkan sarapannya dengan ceria. Tapi pikiranku tak bisa setenang dia. Ada sesuatu yang mengganjal, seperti remah roti di kasur yang tak kasat mata namun terus mengganggu. Sore itu, setelah menyelesaikan operasi yang melelahkan, aku pulang. Rumah sepi, hanya ada Rafa dan Mbak Sumi, pengasuh setia kami. Arga belum pulang. Aku mengambil pakaian kotor dari keranjang di kamar, bersiap mencucinya. Tanganku menyentuh saku jas Arga yang tergeletak di kursi. Sebuah syal berbahan cashmere dengan motif kotak-kotak yang asing terasa di tanganku. Syal itu lembut, mahal, dan jelas bukan milikku. Aku tidak pernah membelikannya syal seperti ini. Jantungku berdegup lebih kencang. Firasat buruk itu kembali. Kali ini tidak lagi berbisik, melainkan berteriak di dalam kepalaku. Aku memegang syal itu. Hidungku mencium aroma parfum wanita yang sangat berbeda dari parfum yang biasa kupakai. Itu wangi manis, segar, seperti musim semi yang baru datang. Bukan wangi mawar yang biasa kupakai. Siapa pemilik syal ini, Arga? Bisikku pada diriku sendiri, sambil memandangi syal itu seolah-olah itu adalah ular berbisa yang tiba-tiba muncul di hadapanku. Malam itu, Arga pulang larut, seperti biasanya. Aku menunggunya di ruang keluarga, ditemani segelas teh hangat yang sudah dingin. Kamu belum tidur? Sapanya terkejut melihatku masih terjaga. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada rona merah di pipinya yang tak biasa. Ada yang ingin aku tanyakan, ucapku, meletakkan syal itu di atas meja.
Arga menatap syal itu, matanya membelalak. Ekspresinya berubah dalam sepersekian detik dari kelelahan menjadi ketakutan. Ini syal siapa? Mas? Tanyaku, suaraku bergetar. Arga menelan ludah, mencoba mencari kata-kata. Itu milik klien. Sayang. Aku membawanya pulang karena dia lupa. Dia minta aku menaruhnya di kantor besok. Klien perempuan? Tanyaku lagi, kali ini dengan nada yang lebih dingin. Dan kenapa aroma parfumnya menempel di jasmu? Arga? Aroma yang bukan punyaku. Kamu terlalu berlebihan, Aluna. Balas Arga, suaranya sedikit meninggi. Kamu terlalu lelah. Sebaiknya kamu istirahat. Aku tidak selingkuh, Aluna. Jangan membuat drama dari hal sepele. Arga mengambil syal itu dan pergi ke kamar, meninggalkan aku sendirian dengan hatiku yang hancur berkeping-keping. Kata-katanya, jangan membuat drama dari hal sepele, bergema di telingaku. Drama? Baginya, kecurigaanku adalah drama? Beberapa hari kemudian, aku menyadari bahwa kecurigaanku bukan drama. Itu adalah kenyataan. Aku melihat Arga menelepon dengan suara yang pelan dan senyuman yang berbeda. Ia bahkan menutup telepon saat aku masuk ke dalam ruangan. Aku menyadari, Arga tidak lagi tidur memelukku, tapi ia lebih sering membalikkan badannya membelakangi. Ada jarak yang tercipta, bukan hanya fisik, tapi juga batin. Di sebuah acara arisan dengan teman-teman sesama dokter, aku mencoba menyinggung soal masalah rumah tanggaku. Aku bercerita tentang Arga yang sering pulang malam, tentang syal misterius. Teman-temanku, Dita dan Rio, yang juga teman dekat Arga, hanya terdiam. Mereka bertukar pandang yang aneh, seperti ada rahasia yang hanya mereka berdua tahu. Mungkin suamimu sibuk, Aluna. Jangan berpikir yang aneh-aneh, kata Dita dengan tergesa-gesa. Iya, Aluna. Arga kan orangnya sangat profesional. Dia pasti tidak akan macam-macam, timpal Rio. Jawaban mereka terasa hambar. Dukungan mereka terasa palsu. Aku merasa seperti berjalan di atas es tipis. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, bukan hanya pada Arga, tapi juga pada orang-orang di sekelilingku. Seolah-olah aku adalah satu-satunya orang yang tak tahu apa-apa. Seolah-olah aku adalah orang yang paling bodoh di antara mereka. Malam harinya, aku kembali memeriksa jas Arga. Kali ini, tidak ada syal. Tapi ada sesuatu yang lain. Kertas kecil yang jatuh dari saku jaketnya. Itu adalah nota belanja. Alamat tokonya adalah butik di pusat kota yang menjual gaun-gaun mewah. Nama pembelinya adalah Arga, dan gaun yang dibeli bukanlah untukku. Ukurannya, warnanya, semua bukan seleraku. Saat itu, tanganku gemetar. Bukan karena marah, tapi karena takut. Takut bahwa semua yang selama ini kupercayai adalah kebohongan. Aku mencengkeram erat nota itu, air mataku menetes. Aku merasa seperti orang yang terbangun dari mimpi indah, hanya untuk menyadari bahwa aku tidur di tumpukan sampah. Aku mengambil ponselku, mencari nama Dita dan Rio. Ingin kutanyakan pada mereka, apa yang sebenarnya terjadi. Tapi jari-jariku terhenti. Firasatku mengatakan, aku takkan mendapat jawaban yang jujur dari mereka. Pada saat yang sama, ponsel Arga berdering. Pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Sampai ketemu besok, Mas Arga. Terima kasih untuk gaunnya. Aku suka sekali. Jangan lupa kabari aku jika kamu sudah sampai rumah. Sokso. Seketika itu juga, dunia yang ku kenal hancur. Kerajaan yang kupikir kokoh, istana kaca yang kubangun dengan penuh cinta, kini runtuh. Aluna yang selama ini hidup dengan tenang, kini dipenuhi oleh kemarahan. Kemarahan yang terasa panas, yang mendidih. Aku tidak lagi peduli dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku hanya tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku takkan menangis. Aku takkan menjerit. Aku akan membalas dendam dengan caraku sendiri. Dan saat itu, mereka akan tahu bahwa Aluna bukanlah boneka yang bisa dipermainkan.
Ia adalah seorang ratu yang baru saja kehilangan kerajaannya, dan akan melakukan apapun untuk merebutnya kembali. Aku akan memastikan mereka merasakan kehancuran yang jauh lebih menyakitkan daripada kehancuran yang kurasakan saat ini. Dan malam itu, di tengah kegelapan, aku tidak lagi merasakan sakit. Hanya ada api yang membakar, yang siap melahap siapa saja yang berani bermain-main denganku. Malam itu, seorang istri yang naif mati, dan seorang ratu balas dendam lahir. Api yang membara di dadaku tidak mereda. Ia justru membakar semua kepedihan dan mengubahnya menjadi dendam yang dingin dan terencana. Malam itu, setelah menemukan pesan singkat dan nota belanja itu, aku tidak bisa tidur. Aku bangun, mengambil ponsel, dan menatap layar yang menampilkan foto Arga dan aku, beberapa tahun lalu, saat semua masih terasa nyata. Kini, foto itu terasa seperti artefak dari kehidupan orang lain. Aku merasa asing dengan diriku sendiri. Bukan lagi Aluna yang bahagia, melainkan Aluna yang penuh amarah. Pagi harinya, aku mengirim pesan ke Dita, sahabatku sejak kuliah. Kami berjanji untuk makan siang. Perutku kosong, bukan karena tak lapar, tapi karena perasaanku hancur. Aku memaksakan diri untuk makan, karena aku tahu, untuk memulai perang, aku harus kuat. Kami bertemu di sebuah kafe langganan kami. Dita tersenyum cerah, seperti tak ada beban. Tapi sorot matanya yang tidak bisa berbohong terlihat jelas, menyiratkan kecanggungan. Tumben kamu ajak aku makan di luar, Aluna. Biasanya sibuk sekali di rumah sakit, sapanya sambil menarik kursi. Aku sudah terlalu lama di rumah sakit, Dita. Sesekali aku butuh udara segar, jawabku, mataku tak lepas dari wajahnya. Aku juga ingin bertanya padamu soal Arga. Senyum Dita memudar. Ia mengambil cangkir kopi, menyesapnya perlahan. Gerakannya sangat canggung. Ada apa dengan Arga? Kalian baik-baik saja, kan? Entahlah, jawabku dengan nada datar. Suaraku nyaris tak bergetar. 2 hari lalu, aku menemukan syal wanita di saku jasnya. Dita terbatuk, seolah tersedak kopi. Wajahnya langsung memerah. Syal? Mungkin dia menemukan syal itu di jalan? Atau milik kliennya? Itu syal cashmere, Dita. Bukan syal sembarangan. Dan baunya, seperti wangi wanita. Dan bukan parfumku, lanjutku, suaraku terdengar seperti pisau yang diasah. Kemarin malam, aku juga menemukan nota belanja dari butik gaun mewah. Ada gaun yang dibeli Arga dengan ukuran, bukan ukuranku. Kamu tahu kan, Dita, aku tidak suka gaun warna lavender. Dita terdiam, menunduk, menghindari tatapan mataku. Jari-jarinya bermain dengan sendok, berputar tak karuan. Aluna, aku menghela napas, menunggu. Ingin sekali aku memaksanya bicara, tapi aku tahu, aku harus memancingnya. Aku tahu kalian berdua sangat dekat dengan Arga. Aku cuma ingin tahu, apa kalian tahu sesuatu yang tidak aku tahu? Aku hanya ingin kebenaran, Dita. Apapun itu. Hening. Dita hanya bisa menunduk, tak berani menatapku. Tangannya gemetar. Tangannya terlihat seperti sedang membawa beban berat. Beban rahasia yang ia pikul selama ini. Aku tidak tahu, Aluna. Jujur, aku tidak tahu apa-apa. Jawabnya, suaranya pelan sekali, nyaris seperti bisikan yang tertiup angin. Namun, kebohongan itu tidak lagi menipuku. Air mataku tidak menetes. Tapi hatiku rasanya seperti dirobek-robek. Bukan hanya Arga, ternyata sahabatku sendiri pun ikut mengkhianatiku. Kepercayaan yang kupupuk selama bertahun-tahun kini runtuh tak bersisa, seperti istana pasir yang diterjang ombak. Sore harinya, aku menelepon Rio. Aku mengajaknya bertemu di taman tempat kami dulu sering berkumpul. Rio datang dengan senyum yang dipaksakan. Aku tahu, berita tentang percakapanku dengan Dita sudah menyebar di antara mereka. Aluna, Dita cerita padaku. Kamu, jangan terlalu memikirkannya, katanya, tangannya berusaha menggenggam tanganku. Aku menepisnya dengan lembut.
Aku tidak memikirkannya, Rio. Aku sudah tidak butuh memikirkannya, ucapku. Aku butuh bukti. Aku butuh kebenaran. Bukan lagi kata-kata kosong. Aku menatapnya lekat. Rio, tolong, jawab jujur. Kalian semua tahu, kan? Rio menatapku. Tatapannya penuh rasa bersalah dan penyesalan. Ia menghela napas panjang, seperti orang yang kehabisan oksigen. Aluna, aku minta maaf, ucapnya, suaranya bergetar. Maafkan aku. Arga mengancamku. Dia bilang akan menghancurkan perusahaanku. Aku tidak berdaya. Aku butuh uang untuk membayar utang perusahaan dan Arga membantu dengan jaminan pinjaman besar. Aku tidak bisa mengatakan tidak. Air mataku yang sedari tadi ku tahan akhirnya menetes. Bukan karena sedih, tapi karena marah. Jadi, pengkhianatan ini harganya berapa, Rio? Tanyaku, suaraku penuh ironi. Harga pertemanan kita, harga kepercayaan yang kurasa sudah lama kita jalin. Rio tidak bisa menjawab. Dia hanya menunduk, wajahnya pucat. Aku berdiri, tak sanggup lagi berlama-lama bersamanya. Kepercayaan adalah pondasi. Ketika pondasi itu dihancurkan, yang tersisa hanyalah puing-puing. Malam itu, di dalam kamarku yang sepi, aku menyadari satu hal. Balas dendam ini tidak boleh dilakukan dengan emosi. Aku tidak boleh hancur. Aku harus menjadi lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih licik dari mereka. Aku butuh bantuan. Bantuan dari seseorang yang tidak punya ikatan emosional denganku. Aku butuh bantuan dari seorang profesional. Aku mengambil laptopku, mencari kontak seorang detektif swasta. Setelah mencari beberapa saat, aku menemukan satu nama yang direkomendasikan oleh beberapa temanku yang bekerja di bidang hukum. Nama itu adalah Satria, seorang detektif yang dikenal karena profesionalismenya dan bisa dipercaya. Keesokan harinya, aku bertemu Satria di sebuah tempat yang tersembunyi. Ia seorang pria parubaya yang tenang, dengan mata tajam yang seolah bisa melihat ke dalam jiwaku. Saya butuh bantuan Anda, Pak Satria, ucapku, langsung ke intinya. Saya ingin Anda menyelidiki suami saya. Saya ingin bukti. Bukti yang tidak bisa dibantah. Siapa saja yang terlibat, apa yang mereka lakukan, dan mengapa mereka melakukannya. Saya ingin semua detailnya. Saya butuh bukti untuk menghancurkan mereka. Nyonya Aluna, ucap Satria, suaranya datar. Pekerjaan saya adalah mencari fakta, bukan untuk menghancurkan orang. Fakta-fakta yang Anda dapatkan nantinya, terserah Anda mau diapakan. Tentu saja, jawabku, suaraku dingin. Fakta yang Anda temukan adalah senjata saya. Satria mengangguk, menyerahkan sebuah formulir. Aku mengisi formulir tersebut dengan detail yang ia butuhkan. Sambil mengisi, aku teringat lagi pada percakapanku dengan Rio. Aku teringat pada wajah Dita yang penuh kepalsuan. Aku tahu, mereka berdua adalah bagian dari sandiwara ini. Saya juga ingin Anda menyelidiki teman-teman suami saya, terutama Rio, dan teman saya Dita. Saya curiga mereka terlibat dalam skandal ini, ucapku. Satria menuliskan nama-nama itu di buku catatannya. Apakah Anda ingin laporan harian atau mingguan? Saya ingin laporan setiap hari, jawabku. Saya ingin tahu setiap detail kecil, setiap gerak-gerik, setiap percakapan. Saya ingin tahu segalanya. Satria tersenyum tipis. Anda tidak ingin saya menemukan kebohongan. Anda ingin saya menemukan kebenaran. Dan kebenaran terkadang lebih menyakitkan daripada kebohongan. Aku menatapnya dengan pandangan kosong. Tentu, saya sudah siap. Karena saya lebih suka rasa sakit yang membakar daripada kebohongan yang membunuh secara perlahan. Saya siap untuk kehancuran, karena dari situlah saya akan membangun kembali diri saya. Setelah pertemuan itu, aku merasa sedikit lega. Beban di pundakku terasa berkurang. Aku tidak lagi sendirian. Aku memiliki sekutu, meskipun sekutu bayaran. 3 hari kemudian, Satria mengirimkan laporannya.
Dalam email yang berisi beberapa foto dan video, terungkaplah semua yang selama ini kuduga. Ada foto Arga dan seorang wanita muda di sebuah restoran mewah. Mereka berpegangan tangan, wajah mereka penuh tawa. Ada video mereka berciuman di depan sebuah apartemen. Dan ada nama wanita itu, Karina. Di bawah foto-foto tersebut, ada sebuah narasi yang menjelaskan siapa Karina. Usianya masih sangat muda, seorang mahasiswa semester akhir. Ia adalah putri dari Tuan Hendra, seorang pengusaha properti kaya yang juga merupakan salah satu klien terbesar Arga. Dunia yang kumiliki runtuh. Bukan hanya karena pengkhianatan Arga, tapi juga karena identitas pelakornya. Ternyata selama ini, Arga tidak hanya bermain-main dengan hati wanita, tapi juga bermain-main dengan kekuasaan. Namun, di tengah kehancuran itu, aku tidak lagi menangis. Aku tidak lagi merasa sakit. Yang ada hanyalah amarah yang kini berubah menjadi rencana. Sebuah rencana yang matang dan mematikan. Malam itu, aku mencetak semua bukti itu. Aku meletakkannya di atas meja, menatap foto-foto itu dengan senyuman pahit. Selamat, Arga, bisikku. Kamu baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupmu. Dan aku akan pastikan kamu membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Di malam yang dingin itu, seorang Aluna yang rapuh telah terkubur. Yang tersisa hanyalah seorang wanita dengan hati yang terbuat dari es, dan ambisi yang membara untuk membalas dendam. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi itu, dunia terasa lebih nyata dari sebelumnya. Kejutannya bukan lagi mimpi buruk, melainkan kebenaran yang dingin dan membekas di tangan. Aku menatap foto-foto yang dikirim Satria, foto-foto Arga dan Karina, putri dari Tuan Hendra, pengusaha properti yang merupakan salah satu klien terbesar Arga. Nama Karina yang tertulis di laporan itu seperti sebilah pisau yang mengukir nama lain di hatiku. Nama wanita yang ternyata ikut andil dalam kehancuran rumah tanggaku. Aku mencermati wajah Karina. Ia masih sangat muda, cantik, dengan senyum yang terlihat polos. Namun di balik kepolosan itu, aku tahu ada ambisi yang sama seperti Arga. Sebuah ambisi untuk naik ke puncak, bahkan dengan menginjak-injak orang lain. Emosiku kini bukan lagi amarah yang meletup-letup, melainkan kecerdasan yang dingin. Aku mulai menyusun puzzle dari semua kepingan yang ada. Mengapa Arga harus berselingkuh dengan putri klien terbesarnya? Ini bukan hanya masalah nafsu, melainkan sebuah permainan kekuasaan. Karina hanyalah alat, tiket emas yang digunakan Arga untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia tidak hanya ingin mendirikan perusahaan, tetapi juga ingin menguasai dan mengambil alih perusahaan besar Tuan Hendra. Kamu pikir kamu pintar, Arga? Bisikku pada diri sendiri, sambil membalik-balik laporan itu. Kamu pikir kamu bisa memainkan semua orang? Sekarang, kita lihat siapa yang akan bermain. Aku mengambil ponselku, mencari nomor Tuan Hendra. Aku tidak mengenalnya secara pribadi, hanya mendengar namanya dari Arga. Aku tahu, jika aku ingin memenangkan perang ini, aku harus tahu setiap rahasia yang tersembunyi. Dan Tuan Hendra, dengan segala kekuasaan dan kekayaannya, mungkin memegang kunci yang kubutuhkan. Aku yakin dia tidak tahu apa-apa tentang hubungan gelap putrinya. Halo, selamat pagi, Tuan Hendra. Sapaku ramah saat telepon tersambung. Maaf mengganggu waktu Anda. Saya Aluna, istri Arga. Oh, Aluna. Ada apa? Arga tidak ada. Tanyanya. Suaranya terdengar ramah tapi profesional. Arga sedang keluar, Tuan. Saya ingin mengajak Anda bertemu untuk membicarakan sesuatu. Ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasikan mengenai proyek baru Arga yang melibatkan perusahaan Anda. Ini masalah penting, jawabku, suaraku datar dan penuh kepastian. Tuan Hendra terdengar terkejut. Baiklah, kapan kita bisa bertemu? Siang ini, di kafe dekat kantor Anda. Saya akan menunggu, kataku, lalu menutup telepon. Aku tidak memberinya waktu untuk menolak. Aku menatap cermin, merapikan rambutku, memakai blazer formal. Aku tidak lagi terlihat seperti istri yang terluka.
Aku kini terlihat seperti seorang dokter profesional yang ingin membicarakan urusan bisnis. Penampilanku adalah tamengku. Pertemuan itu terasa sangat tegang. Tuan Hendra datang dengan wajah ramah, tapi matanya terlihat bingung. Dia tidak tahu apa yang ingin kubicarakan. Jadi, Aluna, ada apa? Mengapa kamu tidak biarkan Arga yang membicarakannya? Tanyanya, menyesap kopinya. Aku tersenyum tipis. Maaf Tuan Hendra. Ada hal yang tidak bisa saya bicarakan melalui telepon. Saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Anda tentang kerjasama dengan Arga? Oh, itu. Arga adalah arsitek yang brilian. Proyek yang ia tawarkan sangat menguntungkan. Saya sangat senang bisa bekerja dengannya. Saya senang mendengarnya, kataku. Suaraku tetap tenang. Tapi ada satu hal yang mengganjal saya. Tuan, saya melihat Arga sangat berambisi. Apakah Anda percaya dengan semua yang ia katakan? Tuan Hendra menaruh cangkir kopinya. Matanya menyipit, menatapku. Apa maksudmu, Aluna? Aku tidak langsung menjawab. Aku menatapnya lekat. Apakah Anda yakin bahwa Arga tidak akan menusuk Anda dari belakang? Apakah Anda yakin bahwa Arga tidak hanya memanfaatkan putri Anda sebagai jalan pintas untuk mendapatkan semua yang ia inginkan? Wajah Tuan Hendra langsung memucat. Ia terlihat terkejut. Karina? Apa hubungannya dengan Karina? Tuan Hendra, saya tahu segalanya. Ucapku, suaraku rendah dan dingin. Saya tahu tentang hubungan Arga dan Karina. Saya tahu tentang mereka berdua. Tapi saya ingin tahu, apakah Anda tahu bahwa Arga hanya memanfaatkan Karina sebagai tangga untuk mengambil alih perusahaan Anda? Saya yakin Anda tidak ingin melihat putri Anda digunakan oleh orang yang ambisius. Wajah Tuan Hendra terlihat marah. Amarahnya bukan padaku, tapi pada Arga. Ia terlihat kecewa. Itu tidak mungkin, Aluna. Arga tidak mungkin sejahat itu. Dia mencintai Karina. Mencintai? Tanyaku sinis. Apakah mencintai berarti membicarakan proyek perusahaan di belakang Anda, Tuan? Apakah mencintai berarti membujuk Karina untuk meyakinkan Anda agar berinvestasi besar-besaran dalam proyek yang bahkan Anda sendiri tidak mengerti? Saya punya bukti. Bukti percakapan dan rencana mereka berdua. Aku mengeluarkan ponselku, menunjukkan beberapa tangkapan layar percakapan antara Arga dan Karina. Percakapan mereka bukan tentang cinta, melainkan tentang bagaimana cara meyakinkan Tuan Hendra untuk menandatangani kontrak besar. Terlihat jelas bahwa Karina hanyalah pion dalam permainan kotor Arga. Tuan Hendra mengambil ponselku, membaca setiap pesan dengan gemetar. Tangannya bergetar, raut wajahnya berubah menjadi murka yang dalam. Aku tidak percaya ini. Aku tidak percaya Arga bisa sejahat ini. Dan Karina. Karina juga korban, Tuan. Ucapku, suaraku melembut. Dia adalah korban dari manipulasi Arga. Arga membuat Karina percaya bahwa ia benar-benar mencintainya dan ingin membangun masa depan bersamanya. Padahal ia hanya ingin hartanya. Saya ingin membantu Anda, Tuan. Saya tidak ingin Anda kehilangan putri dan perusahaan Anda. Tuan Hendra menatapku dengan mata yang penuh air mata. Kamu tahu semua ini, tapi kamu tidak marah pada Karina. Tidak ada gunanya marah pada Karina, jawabku. Dia adalah korban. Korban dari ambisi Arga yang tak terkendali. Saya tidak akan membiarkan Arga dan Karina menghancurkan keluarga kita, Tuan. Saya ingin kita bekerja sama. Menghancurkan Arga. Tuan Hendra mengangguk. Tangannya mencengkeram tanganku. Apa yang harus aku lakukan? Bantu saya mendapatkan bukti-bukti kejahatan Arga. Bukti yang bisa menjatuhkannya, bukan hanya dari ranah pribadi, tapi juga dari ranah bisnis. Kita akan membalas dendam. Ucapku, suaraku terdengar seperti seorang jenderal yang memberi perintah kepada tentaranya. Malam itu, aku pulang dengan perasaan yang campur aduk. Aku merasa lega karena telah menemukan sekutu, tapi di sisi lain, aku merasa sedih karena Karina, yang seharusnya menjadi musuhku,
juga menjadi korban. Tapi itu tidak penting. Yang terpenting adalah aku sudah selangkah lebih maju. Arga dan Karina tidak tahu bahwa aku sudah menyusun rencana untuk menghancurkan mereka. Aku melihat wajah Arga yang sudah tidur di sampingku. Wajahnya terlihat damai. Wajah yang selama ini kukira adalah wajah cinta, ternyata adalah wajah seorang penipu yang licik. Aku mengambil ponselku, menatap foto Rafa yang sedang tersenyum. Aku harus kuat. Aku harus memenangkan perang ini demi Rafa. Demi masa depan kami. Di tengah kegelapan malam, aku tersenyum. Senyum itu bukan lagi senyum dari seorang istri yang rapuh, melainkan senyum dari seorang ratu yang siap berperang. Dan perang itu akan segera dimulai. Perang yang sesungguhnya. Pagi yang cerah menyapa, namun hatiku terasa seperti langit mendung. Aku menatap kalender di dinding, melingkari tanggal hari ini, ulang tahun Arga. Hari yang seharusnya menjadi momen perayaan, kini menjadi panggung untuk sandiwara yang akan segera kubongkar. Aku tidak lagi merasa sedih atau hancur. Emosi itu telah tergantikan oleh ketenangan yang dingin, ketajaman yang terencana. Aku adalah seorang jenderal yang siap memulai pertempuran. Malam itu, rumah kami dihiasi dengan lampu-lampu gemerlap dan bunga-bunga mahal. Alunan musik jazz mengalir, berbaur dengan tawa dan obrolan para tamu. Semua terlihat sempurna. Arga, mengenakan setelan jas terbaiknya, berdiri di sampingku. Dia tersenyum, menyapa setiap tamu dengan ramah. Di sisi lain ruangan, Dita dan Rio terlihat canggung. Mereka mencoba menghindari tatapanku, namun aku menangkap kecemasan di mata mereka. Tak jauh dari sana, Tuan Hendra berdiri, wajahnya terlihat serius. Ia tahu apa yang akan terjadi. Dan ada dia, Karina. Berdiri anggun di sudut ruangan, mengenakan gaun berwarna lavender yang pernah dibeli Arga. Gaun yang kucari tahu ukurannya. Gaun yang membuatku tahu bahwa aku hanya boneka dalam pernikahan ini. Melihatnya di depan mataku, dengan gaun itu, hatiku tidak lagi merasa sakit. Yang ada hanyalah kepuasan yang dingin. Arga menoleh padaku. Kamu baik-baik saja, Aluna? Kamu terlihat sangat cantik malam ini. Aku tersenyum, senyum yang tidak sampai ke mata. Aku lebih baik dari yang kamu duga, Mas. Dan ya, aku memang cantik malam ini. Karena malam ini, aku akan membongkar semua kepalsuan yang menempel di dalam pernikahan ini. Arga tertawa pelan, menganggap kata-kataku hanya lelucon. Kamu ini. Sudah, ayo kita potong kue. Semua sudah menunggu. Aku mengikuti langkahnya ke tengah ruangan, tempat kue ulang tahun setinggi 3 tingkat sudah menanti. Semua mata kini tertuju pada kami. Aku mengambil mikrofon. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Ucapku, suaraku terdengar tenang dan jelas. Malam ini adalah malam yang spesial. Malam ulang tahun suamiku, Arga. Seseorang yang telah menjadi bagian penting dalam hidupku. Seseorang yang telah mengajariku banyak hal, terutama tentang kepercayaan dan kesetiaan. Aku melirik Arga, yang tersenyum bangga. Ia tidak tahu bahwa setiap kata yang kuucapkan adalah pedang bermata dua yang siap menusuknya. Aku selalu percaya bahwa dalam sebuah pernikahan, yang paling penting adalah kejujuran. Kejujuran akan membuat sebuah hubungan menjadi kokoh. Tapi apa yang terjadi jika salah satu dari kita, atau bahkan semua orang, mulai tidak jujur? Ruangan mulai hening. Para tamu mulai merasakan ketegangan di udara. Dita dan Rio menatapku dengan wajah panik. Tuan Hendra menghela napas, menunggu. Arga menoleh padaku, ekspresinya berubah menjadi bingung. Aluna, ada apa? Bisiknya di telingaku. Jangan membuat drama di pesta ulang tahunku. Drama? Tanyaku, tersenyum sinis. Ini bukan drama, Mas. Ini adalah kenyataan. Hadiah ulang tahun dariku. Aku ingin menunjukkan pada kalian semua, siapa suamiku yang sebenarnya. Aku menekan tombol di tablet yang kugenggam. Tiba-tiba, layar besar di belakangku menyala.
Muncul foto-foto Arga dan Karina yang sedang berciuman, berpegangan tangan, bahkan liburan bersama. Ada video di mana mereka berdua membicarakan bagaimana cara membuat Tuan Hendra menandatangani kontrak. Dan ada tangkapan layar percakapan mereka, yang berisi kata-kata cinta palsu dan rencana kotor mereka. Seluruh ruangan hening, seperti kuburan. Semua mata terbelalak, menatapku, lalu menatap Arga, lalu menatap Karina. Wajah Arga memerah padam. Wajah Karina pucat pasi. Dita dan Rio mencoba melarikan diri, namun aku mencegat mereka. Dita, Rio, panggilku, suaraku tegas. Kalian mau kemana? Kalian juga bagian dari sandiwara ini. Kalian tahu semuanya, tapi kalian diam. Kalian pikir aku tidak tahu? Dita dan Rio menunduk, tak bisa berkata apa-apa. Seluruh ruangan kini menjadi panggung untuk kehancuran Arga. Arga mengambil mikrofon, wajahnya penuh amarah. Aluna, apa yang kamu lakukan? Ini fitnah. Itu semua tidak benar. Fitnah? Tanyaku. Suaraku kini meninggi. Kamu masih berani bilang itu fitnah? Aku punya semua buktinya. Semua rekaman percakapan, semua bukti transfer, semua bukti penggelapan dana di perusahaanmu yang merugikan Tuan Hendra. Kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja? Arga terdiam. Matanya menatap Tuan Hendra. Tuan Hendra hanya menatapnya dengan pandangan dingin. Matanya menyiratkan kekecewaan dan kemarahan. Kamu pikir aku tidak tahu, Arga? Tanya Tuan Hendra, suaranya menggelegar. Kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu memanipulasi putriku? Kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu ingin mengambil alih perusahaanku? Kamu adalah penipu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tuan Hendra berjalan ke arah Karina, memegang tangannya. Karina, kita pulang. Karina menangis, menunduk, tak bisa berkata apa-apa. Ia terlihat malu, hancur, dan takut. Tuan Hendra membawa Karina pergi, meninggalkan Arga sendirian. Arga menatapku, matanya penuh amarah dan kebencian. Aluna, kamu akan menyesal melakukan ini. Aku akan menghancurkanmu. Aku akan membuatmu menyesali semua ini. Menyesal? Tanyaku, tersenyum sinis. Aku tidak akan pernah menyesal. Karena kehancuran yang kuberikan padamu, tidak sebanding dengan kehancuran yang kamu berikan padaku. Mulai sekarang, hidupmu adalah neraka, Arga. Dan aku adalah ratu di neraka ini. Aku mengambil cincin pernikahan kami dari jariku, meletakkannya di atas meja, di samping kue ulang tahun yang belum terpotong. Kita sudah selesai, Arga. Mulai sekarang, kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Aku melangkah pergi, meninggalkan Arga sendirian di tengah pesta yang sudah hancur berantakan. Aku tidak menoleh ke belakang, karena aku tahu, di belakang sana, ada kehancuran yang baru saja dimulai. Dan kehancuran itu adalah kehancuran yang aku ciptakan sendiri. Malam itu, aku pulang ke rumah. Rumah yang kini terasa lebih lapang. Tidak ada lagi kepalsuan, tidak ada lagi pengkhianatan. Hanya ada aku dan putraku, Rafa. Aku mengambil Rafa yang sudah tertidur pulas, memeluknya erat. Mama akan baik-baik saja, nak, bisikku di telinganya. Mama akan kuat. Demi kamu. Aku menatap langit-langit. Aku tahu, perang ini baru saja dimulai. Tapi aku tidak takut. Karena aku sudah tahu siapa musuhku. Dan aku punya sekutu. Dengan Tuan Hendra di sisiku, aku akan memastikan Arga tidak akan pernah bisa kembali ke puncak. Aku akan menghancurkannya dari dalam, dari luar, dari segala sisi. Dan saat itu tiba, aku akan memastikan Arga dan Karina akan merasakan kehancuran yang jauh lebih menyakitkan daripada kehancuran yang kurasakan saat ini. Aku akan memastikan bahwa mereka akan membayar mahal atas pengkhianatan mereka. Dan malam ini adalah awal dari semua itu. Api yang membara di dadaku telah padam, berganti menjadi sebuah rencana yang terstruktur dan mematikan. Malam setelah pesta ulang tahun Arga yang hancur,
Aku tidak bisa tidur. Bukan karena sedih, tapi karena adrenalin yang mengalir deras dalam darahku. Aku merasakan sebuah kebebasan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Bebas dari kepalsuan, bebas dari kebohongan, bebas dari sandiwara. Aku sekarang adalah seorang ratu yang baru saja mendeklarasikan perang, dan aku tidak akan menyerah sampai semua musuhku tumbang. Keesokan paginya, aku mengurus perceraian. Aku menghubungi pengacara terbaik yang aku kenal. Aku memberikan semua bukti yang aku miliki, foto-foto, video, rekaman percakapan, dan laporan keuangan perusahaan Arga yang merugikan Tuan Hendra. Pengacaraku, Ibu Lisa, seorang wanita parubaya yang terkenal karena ketegasannya, menatapku dengan kagum. "Aluna," ucapnya, "aku tidak pernah melihat klien sekuat kamu. Kamu tidak menangis, tidak menjerit, kamu hanya ingin keadilan." "Tentu saja," jawabku, suaraku datar. "Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Mereka harus merasakan kehancuran yang sama seperti yang kurasakan." "Baiklah," kata Ibu Lisa, tersenyum. "Dengan semua bukti ini, kita akan mendapatkan semua aset yang kamu inginkan. Kita akan menuntut Arga dengan tuduhan penipuan, perselingkuhan, dan penggelapan dana. Dan Karina, kita akan pastikan dia juga ikut merasakan akibat dari perbuatannya." Aku mengangguk. Aku juga ingin bertemu Arga dan Karina. Aku ingin bertemu mereka untuk terakhir kalinya. Aku ingin melihat wajah mereka saat mereka tahu bahwa mereka telah kalah. Ibu Lisa tersenyum. "Tentu, Aluna. Aku akan atur pertemuannya." Beberapa hari kemudian, aku bertemu Arga dan Karina di sebuah ruangan. Mereka berdua datang dengan wajah kusut. Arga terlihat berantakan. Matanya merah, rambutnya acak-acakan. Karina terlihat pucat, matanya bengkak karena menangis. Mereka berdua terlihat seperti pecundang yang sudah kalah dalam perang. Aku duduk di kursi, menatap mereka dengan tenang. "Kalian terlihat hancur," ucapku, suaraku dingin. Arga menatapku dengan pandangan penuh kebencian. "Kamu yang membuat kami hancur, Aluna. Kamu menghancurkan hidup kami." "Menghancurkan?" tanyaku, tersenyum sinis. "Kalian yang menghancurkan hidup kalian sendiri, Arga. Aku hanya memberikan apa yang seharusnya kalian dapatkan. Aku hanya memberikan keadilan." Aku menatap Karina. "Kamu tahu Karina? Kamu adalah korban paling menyedihkan di sini. Kamu pikir Arga benar-benar mencintaimu? Dia hanya memanfaatkanmu. Dia hanya ingin hartamu. Dan sekarang, kamu kehilangan keduanya. Harta dan cinta yang palsu." Karina menangis. Ia menunduk, tak bisa berkata apa-apa. Ia terlihat sangat hancur. "Sekarang, mari kita bicarakan tentang perceraian," ucapku, suaraku dingin. "Aku akan mengurusnya. Tapi ada syarat. Aku akan mengambil semua aset yang sah menjadi milikku. Rumah ini, klinik ini, dan semua uang di rekeningku. Aku juga akan mengambil hak asuh Rafa. Kamu tidak akan pernah bisa melihatnya lagi, Arga." Arga terkejut. "Tidak, Aluna. Kamu tidak bisa melakukan itu. Rafa adalah anakku." "Anakmu?" tanyaku sinis. "Anakmu? Kamu bahkan tidak peduli padanya. Kamu lebih peduli pada Karina, pada uangnya, pada kekuasaannya. Kamu tidak pantas menjadi ayah Rafa. Aku akan memastikan kamu tidak akan pernah bisa bertemu dengannya lagi." Arga mencoba mendekatiku, tapi Ibu Lisa berdiri di depannya. "Tolong jangan membuat keributan, Tuan. Kita bicarakan ini baik-baik. Kalau tidak, saya akan memanggil polisi." Arga terdiam. Ia menatapku dengan pandangan penuh amarah. "Aluna, kamu akan menyesal melakukan ini. Aku akan kembali. Aku akan menghancurkanmu." "Aku akan menunggu, Arga," jawabku, suaraku tenang. "Tapi sampai saat itu tiba, nikmati kehancuranmu. Karena kehancuran yang kuberikan padamu tidak sebanding dengan kehancuran yang kamu berikan padaku."
Aku berdiri, meninggalkan Arga dan Karina sendirian di ruangan itu. Mereka berdua terlihat hancur. Mereka berdua terlihat seperti sepasang pecundang yang sudah kalah dalam perang. Aku berjalan keluar. Hatiku terasa ringan. Beban yang selama ini kupikul kini terangkat. Aku tidak lagi merasa sakit, tidak lagi merasa sedih. Yang ada hanyalah sebuah kepuasan yang dingin. Kepuasan karena telah membalas dendam. Aku kembali ke rumah. Rumah yang kini terasa lebih lapang. Tidak ada lagi kepalsuan, tidak ada lagi pengkhianatan. Hanya ada aku dan putraku, Rafa. Aku mengambil Rafa yang sudah tertidur pulas, memeluknya erat. Mama akan baik-baik saja, nak, bisikku di telinganya. Mama akan kuat, demi kamu. Aku menatap langit-langit. Aku tahu, ini baru permulaan. Aku tahu, Arga tidak akan menyerah begitu saja. Tapi aku tidak takut. Karena aku sudah tahu siapa musuhku. Dan aku punya sekutu. Dengan Tuan Hendra di sisiku, aku akan memastikan Arga tidak akan pernah bisa kembali ke puncak. Aku akan menghancurkannya dari dalam, dari luar, dari segala sisi. Dan saat itu tiba, aku akan memastikan Arga dan Karina akan merasakan kehancuran yang jauh lebih menyakitkan daripada kehancuran yang kurasakan saat ini. Aku akan memastikan bahwa mereka akan membayar mahal atas pengkhianatan mereka. Dan malam ini adalah awal dari semua itu. Api yang membara di dadaku telah padam, berganti menjadi sebuah rencana yang terstruktur dan mematikan. Malam setelah pesta ulang tahun Arga yang hancur, aku tidak bisa tidur. Bukan karena sedih, tapi karena adrenalin yang mengalir deras dalam darahku. Aku merasakan sebuah kebebasan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Bebas dari kepalsuan, bebas dari kebohongan, bebas dari sandiwara. Aku sekarang adalah seorang ratu yang baru saja mendeklarasikan perang, dan aku tidak akan menyerah sampai semua musuhku tumbang. Keesokan paginya, aku mengurus perceraian. Aku menghubungi pengacara terbaik yang aku kenal. Aku memberikan semua bukti yang aku miliki, foto-foto, video, rekaman percakapan, dan laporan keuangan perusahaan Arga yang merugikan Tuan Hendra. Pengacaraku, Ibu Lisa, seorang wanita parubaya yang terkenal karena ketegasannya, menatapku dengan kagum. "Aluna," ucapnya, "aku tidak pernah melihat klien sekuat kamu. Kamu tidak menangis, tidak menjerit, kamu hanya ingin keadilan." "Tentu saja," jawabku, suaraku datar. "Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Mereka harus merasakan kehancuran yang sama seperti yang kurasakan." "Baiklah," kata Ibu Lisa, tersenyum. "Dengan semua bukti ini, kita akan mendapatkan semua aset yang kamu inginkan. Kita akan menuntut Arga dengan tuduhan penipuan, perselingkuhan, dan penggelapan dana. Dan Karina, kita akan pastikan dia juga ikut merasakan akibat dari perbuatannya." Aku mengangguk. Aku juga ingin bertemu Arga dan Karina. Aku ingin bertemu mereka untuk terakhir kalinya. Aku ingin melihat wajah mereka saat mereka tahu bahwa mereka telah kalah. Ibu Lisa tersenyum. "Tentu, Aluna. Aku akan atur pertemuannya." Beberapa hari kemudian, aku bertemu Arga dan Karina di sebuah ruangan. Mereka berdua datang dengan wajah kusut. Arga terlihat berantakan. Matanya merah, rambutnya acak-acakan. Karina terlihat pucat, matanya bengkak karena menangis. Mereka berdua terlihat seperti pecundang yang sudah kalah dalam perang. Aku duduk di kursi, menatap mereka dengan tenang. "Kalian terlihat hancur," ucapku, suaraku dingin. Arga menatapku dengan pandangan penuh kebencian. "Kamu yang membuat kami hancur, Aluna. Kamu menghancurkan hidup kami." "Menghancurkan?" tanyaku, tersenyum sinis. "Kalian yang menghancurkan hidup kalian sendiri, Arga. Aku hanya memberikan apa yang seharusnya kalian dapatkan. Aku hanya memberikan keadilan." Aku menatap Karina. "Kamu tahu Karina? Kamu adalah korban paling menyedihkan di sini. Kamu pikir Arga benar-benar mencintaimu? Dia hanya memanfaatkanmu.
Dia hanya ingin hartamu. Dan sekarang, kamu kehilangan keduanya. Harta dan cinta yang palsu. Karina menangis. Ia menunduk, tak bisa berkata apa-apa. Ia terlihat sangat hancur. Sekarang, mari kita bicarakan tentang perceraian. Ucapku, suaraku dingin. Aku akan mengurusnya. Tapi ada syarat. Aku akan mengambil semua aset yang sah menjadi milikku. Rumah ini, klinik ini, dan semua uang di rekeningku. Aku juga akan mengambil hak asuh Rafa. Kamu tidak akan pernah bisa melihatnya lagi, Arga. Arga terkejut. Tidak, Aluna. Kamu tidak bisa melakukan itu. Rafa adalah anakku. Anakmu? Tanyaku sinis. Anakmu? Kamu bahkan tidak peduli padanya. Kamu lebih peduli pada Karina, pada uangnya, pada kekuasaannya. Kamu tidak pantas menjadi ayah Rafa. Aku akan memastikan kamu tidak akan pernah bisa bertemu dengannya lagi. Arga mencoba mendekatiku, tapi Ibu Lisa berdiri di depannya. Tolong jangan membuat keributan, Tuan. Kita bicarakan ini baik-baik. Kalau tidak, saya akan memanggil polisi. Arga terdiam. Ia menatapku dengan pandangan penuh amarah. Aluna, kamu akan menyesal melakukan ini. Aku akan kembali. Aku akan menghancurkanmu. Aku akan menunggu. Arga, jawabku, suaraku tenang. Tapi sampai saat itu tiba, nikmati kehancuranmu. Karena kehancuran yang kuberikan padamu, tidak sebanding dengan kehancuran yang kamu berikan padaku. Aku berdiri, meninggalkan Arga dan Karina sendirian di ruangan itu. Mereka berdua terlihat hancur. Mereka berdua terlihat seperti sepasang pecundang yang sudah kalah dalam perang. Aku berjalan keluar. Hatiku terasa ringan. Beban yang selama ini kupikul kini terangkat. Aku tidak lagi merasa sakit, tidak lagi merasa sedih. Yang ada hanyalah sebuah kepuasan yang dingin. Kepuasan karena telah membalas dendam. Aku kembali ke rumah. Rumah yang kini terasa lebih lapang. Tidak ada lagi kepalsuan, tidak ada lagi pengkhianatan. Hanya ada aku dan putraku, Rafa. Aku mengambil Rafa yang sudah tertidur pulas, memeluknya erat. Mama akan baik-baik saja, nak, bisikku di telinganya. Mama akan kuat, demi kamu. Aku menatap langit-langit. Aku tahu, ini baru permulaan. Aku tahu, Arga tidak akan menyerah begitu saja. Tapi aku tidak takut. Karena aku sudah tahu siapa musuhku. Dan aku punya sekutu. Dengan Tuan Hendra di sisiku, aku akan memastikan Arga tidak akan pernah bisa kembali ke puncak. Aku akan menghancurkannya dari dalam, dari luar, dari segala sisi. Dan saat itu tiba, aku akan memastikan Arga dan Karina akan merasakan kehancuran yang jauh lebih menyakitkan daripada kehancuran yang kurasakan saat ini. Aku akan memastikan bahwa mereka akan membayar mahal atas pengkhianatan mereka. Dan malam ini adalah awal dari semua itu. Malam yang penuh amarah telah berlalu, digantikan oleh pagi yang dingin dan sunyi. Rumah ini, yang dulu terasa seperti sangkar, kini terasa seperti markas. Aku tidak lagi merasa terkurung, melainkan memiliki kendali penuh atasnya. Di meja sarapan, aku menatap Rafa yang sedang asyik bermain dengan sereal. Ia terlihat bahagia, seolah tidak ada badai yang baru saja menerjang keluarganya. Mama, panggilnya, suaranya ceria. Kita akan liburan, kan? Papa bilang mau ajak kita ke pantai. Hatiku terasa perih mendengar kata, Papa. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus menjelaskan semuanya pada Rafa. Tapi saat ini, aku tidak ingin menghancurkan dunianya yang masih polos. Aku ingin membuatnya merasa aman, merasa dicintai. Tentu, sayang, Mama akan ajak kamu liburan. Tapi kita tunggu sampai Mama tidak terlalu sibuk, ya? Jawabku, mengusap rambutnya dengan lembut. Setelah Rafa berangkat sekolah, aku langsung menghubungi Ibu Lisa. Suaranya di telepon terdengar tenang, seolah apa yang terjadi semalam hanyalah sebuah rutinitas. Bagaimana, Bu? Tanyaku.
apakah berkas perceraian sudah siap? Sudah, Aluna, jawabnya. Saya sudah siapkan semuanya. Kita akan ajukan gugatan cerai dan pembagian harta hari ini juga. Saya juga sudah menyiapkan dokumen untuk membekukan aset-aset Arga. Bagus, ucapku. Suaraku datar. Saya ingin semuanya berjalan dengan cepat. Saya tidak ingin memberinya kesempatan untuk menguras uangnya. Tentu saja, kata Ibu Lisa. Dengan bukti-bukti yang kamu miliki, saya yakin kita akan menang. Arga tidak punya celah. Ia tidak bisa melawan kita. Saya juga ingin meminta Anda, Bu, tolong pastikan tidak ada uang yang mengalir dari rekeningnya ke rekening Karina. Dan tolong, pastikan nama Arga hancur di mata klien-kliennya. Pintaku. Ibu Lisa terdiam sejenak. Aluna, kamu terlihat sangat berbeda. Kamu bukan lagi istri yang terluka. Kamu sekarang terlihat seperti seorang prajurit. Aku tersenyum sinis. Terima kasih, Bu. Saya hanya ingin keadilan. Dan keadilan ini harus dibayar mahal oleh Arga dan Karina. Di kantornya, Arga merasa dunianya runtuh. Ia mencoba menarik uang dari rekeningnya, tapi semuanya diblokir. Ia menelepon bank, dan pihak bank menjelaskan bahwa rekeningnya diblokir karena ada gugatan hukum. Arga panik. Ia tahu, ini adalah ulahku. Ia meneleponku, tapi aku tidak mengangkatnya. Ia menelepon Ibu Lisa, tapi Ibu Lisa hanya memberinya kalimat-kalimat dingin dan formal. Arga merasa terpojok. Ia menghubungi Karina. Karina, ucapnya, suaranya panik. Aluna. Aluna memblokir semua rekeningku. Aku tidak punya uang lagi. Bagaimana ini? Karina terkejut. Apa? Tidak mungkin. Arga, kamu bohong, kan? Bagaimana bisa dia melakukan itu? Dia punya semua bukti. Karina, dia punya rekaman. Dia punya foto. Dia punya segalanya. Dia bahkan bekerja sama dengan ayahmu. Ayahmu mengkhianati kita. Karina terdiam. Ia merasa dunianya hancur. Ia tidak percaya bahwa ayahnya sendiri, orang yang selama ini ia hormati, berpihak pada Aluna. Ia tidak percaya bahwa ayahnya akan mengorbankan putrinya sendiri demi sebuah bisnis. Jadi, sekarang bagaimana, Arga? Tanya Karina, suaranya penuh kekecewaan. Kita tidak punya apa-apa lagi. Kita hancur. Tidak. Kita tidak hancur, teriak Arga. Kita akan melawan. Kita akan menghancurkan Aluna. Aku akan pastikan dia menyesali semua ini. Bagaimana caranya? Kamu tidak punya uang. Arga, kamu tidak punya apa-apa lagi. Semua hartamu sudah diambil oleh istrimu yang licik itu. Aku akan mencari jalan. Aku akan menghubungi teman-temanku. Aku akan mencari pengacara yang lebih hebat dari Ibu Lisa. Kita akan melawan. Aku tidak akan menyerah. Tapi Arga tidak tahu. Teman-teman dekatnya, termasuk Rio, sudah berpihak padaku. Rio, yang merasa bersalah karena telah mengkhianatiku, kini membantuku dengan memberikan semua data yang ia miliki tentang Arga. Rio memberikan semua bukti penggelapan dana yang dilakukan Arga. Ia juga memberikan bukti tentang hutang-hutang Arga yang selama ini tidak pernah ku ketahui. Dengan bukti-bukti baru dari Rio, Ibu Lisa dan timnya menjadi semakin kuat. Mereka semakin yakin bahwa mereka akan memenangkan perang ini. Di sore hari, aku menerima telepon dari Tuan Hendra. Suaranya terdengar tenang, tapi aku tahu, di balik ketenangannya, ia juga merasa puas. Aluna, ucapnya, aku sudah melihat semua bukti yang kamu berikan. Arga memang penipu. Dia merencanakan semua ini. Dia hanya memanfaatkan Karina untuk mendapatkan hartaku. Saya senang Anda akhirnya tahu, Tuan Hendra, jawabku. Tapi saya juga ingin meminta maaf, karena telah melibatkan putri Anda. Tidak perlu, Aluna, kata Tuan Hendra. Karina juga bersalah. Dia seharusnya tidak pernah bermain-main dengan pria yang sudah punya istri.
Tapi aku akan membantunya. Aku akan membantunya untuk kembali ke jalan yang benar. Dan aku akan pastikan Arga tidak akan pernah bisa kembali ke puncak. Aku tersenyum. Rencanaku berjalan dengan baik. Aku telah mendapatkan semua yang aku inginkan. Aku telah mendapatkan keadilan. Dan aku telah mendapatkan sekutu. Malam itu, aku duduk di sofa, menatap langit-langit. Aku tidak lagi memikirkan Arga. Aku tidak lagi memikirkan Karina. Aku hanya memikirkan diriku sendiri, dan putraku, Rafa. Aku tahu, ini adalah awal dari kehidupan baruku. Kehidupan yang bebas dari kepalsuan, bebas dari kebohongan, dan bebas dari pengkhianatan. Aku mengambil ponselku, menatap foto Rafa. Aku tahu, dia adalah kekuatan terbesarku. Aku akan kuat, demi dia. Aku akan menjadi wanita yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih cerdas. Dan saat itu, aku menyadari satu hal. Balas dendam terbaik bukanlah tentang kehancuran orang lain, tetapi tentang membangun kembali diri sendiri menjadi lebih baik. Pagi ini, sunyi yang menyelimuti rumah terasa berbeda. Jika kemarin ia terasa seperti selimut yang menenangkan, hari ini ia terasa seperti ruang hampa yang dingin. Aku duduk di ruang kerjaku, ditemani berkas-berkas hukum yang menumpuk. Pikiranku berkelana, memikirkan apa lagi yang disembunyikan Arga. Aku tahu, pengkhianatan ini bukan hanya soal nafsu, melainkan ambisi. Tapi, apakah itu saja? Sebuah pesan masuk dari Satria, detektif swasta yang kupekerjakan. Ia mengirimiku laporan tambahan, laporan yang tidak ada dalam daftar yang kuminta. Nyonya Aluna, ini adalah laporan tambahan yang saya temukan, tulisnya. Ada beberapa hal yang harus Anda tahu. Ini adalah hal yang sangat penting. Aku membuka laporan itu. Jantungku berdebar kencang. Dalam laporan itu, ada sebuah berkas lama. Berkas tentang sebuah sengketa properti, puluhan tahun lalu. Nama-nama yang tercantum di berkas itu membuatku terkejut. Ada nama ayahku, Heru, dan ada nama ayah Arga, Atma. Aku membaca berkas itu dengan saksama. Puluhan tahun lalu, keluarga Arga pernah terlibat sengketa properti dengan keluargaku. Sengketa itu berlarut-larut, dan akhirnya, ayahku memenangkan kasus itu. Namun, kemenangan itu datang dengan harga yang mahal. Ayah Arga, Atma, kehilangan semua propertinya. Dia menjadi bangkrut. Mataku berkaca-kaca. Aku tidak percaya ini. Aku tidak percaya bahwa pernikahan kami adalah hasil dari sebuah dendam lama. Aku tidak percaya bahwa Arga tidak hanya ingin menghancurkanku, tetapi juga ingin membalaskan dendam ayahnya pada keluargaku. Ternyata, pernikahan kami adalah sebuah jebakan. Sebuah skema yang sudah direncanakan puluhan tahun lalu. Arga tidak mencintaiku. Dia hanya ingin menghancurkan hidupku, mengambil hartaku, dan membalaskan dendam keluarganya pada keluargaku. Aku menghubungi Tuan Hendra. Suaraku bergetar. Tuan Hendra, saya ingin bertemu Anda. Sekarang. Tuan Hendra terdengar khawatir. Ada apa, Aluna? Ada sesuatu yang tidak beres. Semua tidak beres, Tuan. Jawabku. Ada rahasia yang jauh lebih besar dari yang kita duga. Dan rahasia itu melibatkan keluarga kita. Kami bertemu di tempat biasa. Tuan Hendra datang dengan wajah tegang. Aku meletakkan berkas sengketa properti itu di atas meja. Tuan Hendra membacanya, matanya terbelalak. Ini tidak mungkin, bisiknya. Ayahmu memenangkan sengketa properti itu? Aku tidak pernah tahu. Ya, Tuan, jawabku. Ayahku memenangkan sengketa itu. Dan sejak saat itu, ayah Arga, Atma, bersumpah akan membalas dendam pada keluarga kami. Tuan Hendra terdiam. Ia menatapku dengan iba. Jadi, Arga hanya memanfaatkanmu. Dia hanya ingin menghancurkanmu. Dia hanya ingin membalaskan dendam ayahnya. Ya, kataku, air mataku menetes. Semua yang selama ini kurasakan, semua cinta,
semua kebahagiaan, itu semua hanya sandiwara. Aku hanya pion dalam permainan kotor mereka. Aku adalah target balas dendam mereka. Tuan Hendra menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Maafkan aku, Aluna. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu bahwa Arga sejahat itu. Tidak perlu, Tuan Hendra. Ucapku, suaraku kembali tenang. Anda tidak tahu apa-apa. Saya juga tidak tahu. Tapi sekarang, saya tahu. Dan sekarang, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Tuan Hendra memegang tanganku. Aku akan membantumu. Aku akan memastikan Arga tidak akan pernah bisa kembali ke puncak. Aku akan memastikan dia merasakan kehancuran yang sama seperti yang ayahku rasakan. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Tuan Hendra. Tapi saya tidak butuh bantuan Anda untuk menghancurkan Arga. Saya akan menghancurkannya sendiri. Saya akan pastikan dia dan keluarganya merasakan kehancuran yang jauh lebih menyakitkan daripada kehancuran yang dirasakan ayahku. Setelah pertemuan itu, aku merasa kosong. Kosong dari emosi. Kosong dari cinta. Kosong dari semua kenangan manis yang selama ini kurasa nyata. Kenangan itu kini terasa pahit. Terasa seperti racun yang menggerogoti jiwaku. Aku pulang ke rumah, menatap Rafa yang sedang bermain dengan robotnya. Ia tersenyum, wajahnya ceria. Aku memeluknya erat, air mataku menetes di bahunya. Maafkan Mama, sayang, bisikku. Mama tidak tahu bahwa kamu adalah bagian dari sebuah balas dendam lama. Tapi Mama janji, Mama akan melindungimu. Mama tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit. Pikiranku dipenuhi dengan rencana-rencana. Rencana-rencana untuk menghancurkan Arga. Rencana-rencana untuk membalaskan dendam keluargaku. Rencana-rencana yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku tahu, ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Perjalanan yang penuh dengan air mata, keringat, dan darah. Tapi aku tidak takut. Karena aku tahu, di akhir perjalanan ini, aku akan mendapatkan keadilan. Dan keadilan itu akan menjadi hadiah terindah untuk diriku sendiri dan untuk putraku. Di balik kegelapan yang menyelimuti jiwaku, ada satu cahaya yang terus menyala, putraku, Rafa. Dan kini, aku menyadari ada cahaya lain, cahaya kecil yang muncul dari masa laluku, dari seorang sahabat yang kupikir telah mengkhianatiku. Rio. Aku duduk di ruang kerjaku, memandang berkas-berkas yang semakin menumpuk. Di antara laporan keuangan yang memusingkan dan gugatan hukum yang rumit, aku menemukan sebuah email baru dari Rio. Email itu bukan berisi kata-kata kosong atau permintaan maaf yang hambar, melainkan sebuah dokumen berisi bukti-bukti baru. Bukti yang jauh lebih kuat dari apa yang pernah aku bayangkan. Aku membuka dokumen itu. Mataku membelalak. Itu adalah data-data penggelapan dana yang dilakukan Arga di perusahaan Tuan Hendra. Rio tidak hanya memberikan data, ia juga memberikan rekaman percakapan antara Arga dan Dita yang membahas rencana kotor mereka. Dalam percakapan itu, terungkap bahwa Dita tahu semua ini sejak awal. Bahkan ia ikut andil dalam rencana Arga. Aku mengepalkan tanganku. Bukan lagi karena marah, tapi karena sebuah penyesalan yang dalam. Penyesalan karena aku pernah berpikir buruk tentang Rio, sahabatku. Ia ternyata berjuang di balik layar, mengumpulkan bukti, dan berani mengambil risiko demi kebenaran. Tak lama kemudian, ponselku berdering. Nama Rio terpampang di layar. Aku mengangkatnya. Rio, ucapku, suaraku sedikit bergetar. Aluna, jawabnya, suaranya terdengar lega. Kamu sudah melihat emailku? Sudah, jawabku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Maafkan aku, Rio. Aku pernah berpikir buruk tentangmu. Tidak apa-apa, Aluna, ucapnya. Aku yang seharusnya minta maaf. Aku pengecut. Aku takut dengan Arga. Dia mengancam akan menghancurkan perusahaanku. Dan saat itu, aku tidak punya pilihan.
Tapi aku tidak bisa diam. Aku melihat kamu hancur, dan aku tidak bisa membiarkannya. Aku ingin membantumu, dengan caraku sendiri. Air mataku menetes. Tanganku gemetar. Aku tidak menyangka, di balik semua kebohongan dan kepalsuan ini, ada satu orang yang benar-benar peduli padaku. Terima kasih, Rio. Ucapku, suaraku penuh haru. Kamu adalah sahabat terbaik yang pernah aku punya. Sama-sama, Aluna, jawabnya. Sekarang, kita punya semua bukti. Kita bisa menghancurkan Arga. Kita bisa membuat dia membayar mahal atas semua perbuatannya. Aku mengangguk. Hatiku terasa hangat. Aku tidak lagi sendirian. Aku memiliki sekutu yang tulus. Keesokan harinya, aku bertemu dengan Ibu Lisa. Aku menunjukkan bukti-bukti baru dari Rio. Ibu Lisa terkejut. Ini luar biasa, Aluna, katanya. Dengan bukti ini, kita tidak hanya bisa menuntut Arga dengan tuduhan penipuan, tapi juga dengan tuduhan korupsi dan penggelapan dana. Kita bisa membuat dia masuk penjara. Bagus, ucapku, suaraku dingin. Saya ingin dia merasakan kehancuran yang paling menyakitkan. Saya ingin dia merasakan apa yang kurasakan. Saya ingin dia kehilangan segalanya. Tentu saja, kata Ibu Lisa. Sekarang, kita akan menyerang balik. Kita akan buat Arga tidak bisa berkutik. Kita akan pastikan dia tidak bisa lari dari keadilan. Sementara itu, di sebuah apartemen sewaan yang kumuh, Arga dan Karina bertengkar. Mereka berdua terlihat kacau. Arga kehilangan semua pekerjaannya. Karina kehilangan dukungan dari ayahnya. Mereka tidak punya uang lagi. Mereka berdua saling menyalahkan, saling meneriaki. Ini semua salahmu, Karina, teriak Arga. Kamu yang membuat ayahmu berpihak pada Aluna. Kamu yang membuat kita hancur. Salahku. Ini semua salahmu, Arga, balas Karina. Kamu yang menipuku. Kamu yang bilang kamu mencintaiku. Kamu hanya ingin hartaku. Kamu adalah penipu. Mereka berdua berkelahi, saling mendorong, saling memukul. Cinta yang mereka bangun di atas kebohongan kini hancur lebur, menyisakan kebencian dan penyesalan. Aku menerima laporan dari Satria. Ia mengirimkan rekaman suara pertengkaran Arga dan Karina. Aku mendengarkannya dengan senyum dingin. Aku tahu, ini baru permulaan. Aku tidak lagi merasa sedih. Aku tidak lagi merasa marah. Yang ada hanyalah kepuasan yang dingin. Kepuasan karena aku tahu, kehancuran Arga dan Karina sudah di depan mata. Mereka sudah mulai merasakan penderitaan. Dan penderitaan itu akan terus bertambah. Malam itu, aku duduk di sofa, menatap langit-langit. Aku tidak lagi memikirkan balas dendam. Aku hanya memikirkan diriku sendiri, dan putraku, Rafa. Aku tahu, ini adalah awal dari kehidupan baruku. Kehidupan yang bebas dari kepalsuan, bebas dari kebohongan, dan bebas dari pengkhianatan. Aku mengambil ponselku, menatap foto Rafa. Aku tahu, dia adalah kekuatan terbesarku. Aku akan kuat, demi dia. Aku akan menjadi wanita yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih cerdas. Di balik tirai yang menyingkap kebohongan, babak baru perang telah dimulai. Dan kali ini, aku tidak lagi bersembunyi. Aku menyerang dengan senjata paling mematikan, kebenaran. Pagi hari, di kantor Ibu Lisa, aku dan Tuan Hendra duduk di hadapannya. Di meja, tergeletak berkas-berkas tebal berisi semua bukti yang telah kami kumpulkan, termasuk dokumen dan rekaman yang diberikan oleh Rio. Wajah Tuan Hendra terlihat dingin dan tegas, tidak ada lagi jejak keraguan. Ibu Lisa, kita sudah punya semua yang kita butuhkan. Ucapku, suaraku mantap. Kita tidak hanya akan menuntutnya secara pribadi, tapi juga secara hukum. Kami ingin Arga menghadapi konsekuensi dari semua kejahatannya. Ibu Lisa mengangguk, tersenyum puas. Dengan bukti-bukti penggelapan dana ini, kita bisa melaporkannya ke pihak berwajib.
Ini bukan lagi sekadar kasus perceraian. Ini adalah kasus pidana. Reputasinya akan hancur, dan ia bisa dipenjara. Tuan Hendra menggebrak meja. Amarahnya sudah diubun-ubun. Aku akan pastikan dia tidak bisa berkutik. Aku akan sampaikan pada semua rekan bisnisnya bahwa Arga Putra adalah penipu. Aku akan pastikan dia tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan lagi di bidang ini. Kami menyusun strategi dengan cermat. Langkah pertama adalah secara resmi mengajukan gugatan pidana atas kasus korupsi dan penggelapan dana. Langkah kedua, Tuan Hendra akan mengadakan konferensi pers, mengumumkan secara terbuka pemutusan semua kontrak dengan Arga dan akan memperingatkan semua mitra bisnisnya tentang manipulasi yang dilakukan Arga. Langkah ketiga, aku akan mengajukan gugatan cerai dan mengambil hak asuh Rafa, dan juga akan mengambil semua aset yang sah menjadi milikku. Sementara itu, di sebuah apartemen kecil yang kotor, Arga menerima surat panggilan dari pihak kepolisian. Tangannya gemetar saat membaca surat itu. Pucat wajahnya terlihat seperti mayat hidup. Apa ini? Panggilan dari polisi, teriaknya, melemparkan surat itu ke lantai. Karina, yang sedang memasak mie instan di dapur, terkejut. Ia berjalan ke arah Arga, mengambil surat itu, dan membacanya. Wajahnya juga memucat. Ini tidak mungkin, Arga. Mereka menuntutmu atas penggelapan dana. Dan, ada nama ayahku di sini, teriak Karina. Ini semua ulah istrimu yang licik itu. Dia bekerja sama dengan ayahmu. Mereka ingin menghancurkan kita, Karina. Arga berteriak. Ayahku? Kenapa ayahku bersekongkol dengan Aluna? Apa yang sudah kamu lakukan, Arga? Karina balik berteriak, matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Ayahmu yang gila itu pasti ingin mengambil keuntungan dari semua ini. Dia tidak peduli padamu, Karina. Dia lebih peduli pada uangnya. Arga mencoba menghubungi teman-temannya, tapi tidak ada yang mengangkat telepon. Ia mencoba menelepon klien-kliennya, tapi tidak ada yang mau bicara dengannya. Bahkan sekretarisnya sendiri, yang dulu sangat setia, kini mengabaikannya. Arga mulai panik. Ia tidak bisa lagi bersembunyi. Ia tidak bisa lagi lari dari keadilan. Ia merasa seperti tikus yang terperangkap dalam labirin. Ia merasa dunianya hancur. Lalu, berita tentang konferensi pers Tuan Hendra menyebar di seluruh media. Tuan Hendra dengan tegas mengumumkan bahwa ia telah memutuskan semua kerjasama dengan Arga. Ia juga mengungkapkan bahwa Arga telah melakukan penipuan dan penggelapan dana yang merugikan perusahaannya. Arga melihat berita itu di televisi. Ia menatap layar televisi dengan pandangan kosong. Semua impiannya, semua ambisinya, kini hancur lebur. Ia kini menjadi musuh publik. Karina yang berada di sampingnya, tiba-tiba menangis. Ia menatap Arga dengan pandangan penuh kebencian. Ternyata kamu benar-benar penipu, Arga, bisiknya. Kamu menipuku, kamu menipu ayahku, kamu menipu semua orang. Kamu tidak mencintaiku, kamu hanya ingin hartaku. Karina berdiri, mengambil tasnya, dan berjalan ke pintu. Arga memegangnya. Karina, kamu mau kemana? Jangan tinggalkan aku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, teriak Arga. Aku sudah muak, Arga, jawab Karina, suaranya dingin. Aku sudah muak dengan kebohonganmu, dengan manipulasi kamu. Aku sudah muak denganmu. Aku ingin memulai hidup baru. Aku ingin kembali pada ayahku. Karina keluar dari apartemen, meninggalkan Arga sendirian di dalam kegelapan. Arga terduduk di lantai. Air matanya menetes. Ia kini sendirian. Ia kini tidak punya siapa-siapa. Ia kini telah hancur. Malam itu, aku menerima kabar dari Ibu Lisa. Arga telah menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Aku tersenyum. Akhirnya, keadilan telah datang. Aku duduk di sofa, menatap Rafa yang sedang tertidur pulas. Aku memeluknya erat, air mataku menetes.
Bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan. Mama berhasil, sayang, bisikku di telinganya. Mama berhasil menghancurkan mereka. Mama berhasil mendapatkan keadilan. Dan sekarang, kita bisa memulai hidup baru. Kita bisa bahagia. Ketenangan yang kuharapkan setelah Arga menyerahkan diri tak pernah datang. Alih-alih damai, yang kurasakan justru sebuah hampa yang baru. Rumah ini, yang kini sepenuhnya menjadi milik kami, terasa terlalu sunyi. Suara tawa Rafa yang dulu ceria, kini jarang terdengar. Ia menjadi lebih pendiam, sering melamun, dan sorot matanya yang dulu penuh binar, kini digantikan oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terucap. Suatu sore, aku menemukan Rafa duduk di kamarnya, menggambar. Aku mendekat, melihat apa yang digambarnya. Hati ibuku terasa nyeri. Di atas kertas putih, ada gambar sebuah rumah besar yang terbelah dua. Di satu sisi, ada gambar aku dan Rafa, sedang tersenyum. Di sisi lain, ada gambar Arga, sendirian, dengan wajah yang muram. Di antara dua sisi itu, ada celah yang dalam, seolah-olah jurang yang memisahkan kami. Rafa, panggilku lembut, duduk di sampingnya. Kenapa rumahnya terbagi dua? Rafa menoleh padaku, matanya berkaca-kaca. Karena papa sudah pergi, Mama. Rumah kita jadi terbagi dua. Aku memeluknya erat, meneteskan air mata. Rasa kemenangan yang kurasakan sebelumnya, kini terasa hambar. Aku menyadari, dalam perjalananku mencari keadilan dan balas dendam, aku telah mengabaikan satu hal paling penting, hati putraku. Aku terlalu fokus menghancurkan Arga, sampai aku lupa bahwa Arga, bagaimanapun juga, adalah ayahnya. Papa akan kembali, Mama? Tanyanya, suaranya pelan dan penuh harap. Jantungku terasa seperti dihantam palu. Bagaimana aku harus menjawabnya? Aku tidak bisa berbohong. Rafa, ucapku, suaraku bergetar. Papa tidak akan kembali ke rumah ini. Tapi papa akan selalu menjadi papamu. Kamu bisa bertemu dengannya nanti. Rafa menunduk, matanya menatap gambar yang sudah ia buat. Tapi Rafa tidak mau rumahnya terbagi dua, Mama. Rafa mau kita kembali seperti dulu. Kata-katanya seperti panah yang menancap tepat di hatiku. Aku tahu, aku harus melakukan sesuatu. Bukan untuk Arga, bukan untuk keadilan, tapi untuk Rafa. Aku harus menyembuhkan luka yang tak kasat mata di hatinya. Malam harinya, aku menghubungi Ibu Lisa. Suaranya terdengar ramah. Ada apa, Aluna? Ada kabar terbaru? Bu Lisa, ucapku, suaraku parau. Saya ingin meminta bantuan Anda. Bukan untuk kasus saya, tapi untuk anak saya. Ada apa dengan Rafa? Tanyanya khawatir. Dia menjadi pendiam. Dia merasa kehilangan. Saya tidak tahu harus berbuat apa, kataku, air mataku menetes. Saya takut, Bu. Saya takut balas dendam saya ini justru melukai anak saya. Aluna, jawab Ibu Lisa, suaranya melembut. Kamu adalah ibu yang baik. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Tapi terkadang, kita butuh bantuan. Saya akan merekomendasikan seorang psikolog anak yang sangat hebat. Dia bisa membantu Rafa untuk melewati masa-masa sulit ini. Aku merasa lega. Aku tidak lagi sendirian. Keesokan harinya, aku membawa Rafa ke psikolog anak yang direkomendasikan Ibu Lisa. Namanya Ibu Rina. Ia seorang wanita parubaya yang ramah, dengan senyum yang menenangkan. Rafa terlihat canggung pada awalnya, tapi perlahan-lahan ia mulai terbuka. Ia bercerita tentang perasaannya, tentang ia yang merindukan ayahnya, tentang ia yang takut jika aku juga akan meninggalkannya. Mama tidak akan pernah meninggalkanmu, sayang, ucapku, memeluknya. Mama akan selalu bersamamu, sampai kapanpun. Setelah sesi dengan Ibu Rina, aku merasa sedikit lebih lega. Aku tahu, ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang.
Perjalanan untuk menyembuhkan luka Rafa. Perjalanan untuk menyembuhkan luka kami. Di malam hari, aku menelepon Tuan Hendra. Suaranya terdengar tenang. "Aluna," ucapnya. "Ada apa? Ada kabar tentang Arga?" "Tidak, Tuan Hendra," jawabku. "Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas semua bantuan Anda." "Sama-sama, Aluna," jawabnya. "Saya tahu, kamu sudah melakukan hal yang benar. Saya tahu, ini adalah keputusan yang sulit. Tapi kamu sudah memenangkan perang ini." "Saya tidak tahu, Tuan Hendra," ucapku, suaraku pelan. "Saya rasa, perang ini belum selesai. Ada perang lain yang harus saya menangkan. Perang untuk menyembuhkan luka Rafa. Perang untuk menyembuhkan luka kami." Tuan Hendra terdiam. "Aluna, kamu adalah wanita yang kuat. Kamu akan bisa melaluinya. Kamu akan bisa memenangkan perang itu." Aku mengangguk. Aku tahu, iya benar. Aku akan kuat. Demi Rafa. Malam itu, aku duduk di sofa, menatap Rafa yang sudah tertidur pulas. Aku memeluknya erat, mencium keningnya. Air mataku menetes, bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan. Aku tahu, ini adalah awal dari kehidupan baruku. Kehidupan yang bebas dari kepalsuan, bebas dari kebohongan, dan bebas dari pengkhianatan. Aku akan membangun kembali hidup kami. Brick by brick. Dengan cinta, dengan kesabaran, dan dengan kekuatan. Waktu adalah obat terbaik. Seiring berjalannya waktu, luka di hati Rafa perlahan mulai mengering. Dengan bantuan Ibu Rina, psikolog anak, ia mulai bisa memahami bahwa perpisahan antara aku dan Arga bukanlah salahnya. Aku juga terus memberikan cinta dan perhatian penuh, berusaha mengisi kekosongan yang ditinggalkan ayahnya. Fokusku bukan lagi pada balas dendam, tetapi pada membangun kembali kebahagiaan Rafa. Kami mulai sering berlibur, melakukan kegiatan yang menyenangkan, dan menghabiskan waktu bersama. Rumah kami, yang dulu terasa sunyi, kini kembali dipenuhi tawa dan kehangatan. Suatu sore, saat aku sedang merapikan lemari di ruang kerja, ponselku berdering. Ibu Lisa, pengacaraku, menelepon. Suaranya terdengar serius. "Aluna," sapanya. "Ada permintaan dari Arga. Dia ingin bertemu denganmu dan Rafa." Jantungku berdebar kencang. Sudah beberapa bulan sejak terakhir kali aku melihatnya. Sejak ia menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Aku tidak tahu bagaimana kabarnya, dan aku juga tidak peduli. Tapi permintaan ini, permintaannya melibatkan Rafa. "Bertemu denganku dan Rafa?" tanyaku, suaraku bergetar. "Untuk apa?" Dia bilang, dia ingin bertemu kalian untuk terakhir kalinya. Dia akan segera dipindahkan ke penjara, dan mungkin akan sangat sulit untuk bertemu lagi, jawab Ibu Lisa. "Saya menyarankan kamu menolaknya. Dia bisa memanipulasi Rafa. Tapi keputusan ada di tanganmu." Aku terdiam. Pikiranku dipenuhi oleh wajah Rafa. Aku tahu, ia merindukan ayahnya. Aku tahu, ia ingin bertemu dengannya. Dan aku juga tahu, Arga bisa menggunakan kesempatan ini untuk memanipulasi Rafa. Tapi, di sisi lain, aku tidak ingin menjadi penghalang. Aku tidak ingin menjadi ibu yang egois. "Bu Lisa," ucapku, suaraku mantap. "Saya akan bertemu dengannya. Tapi saya ingin pertemuannya diatur di tempat umum. Saya juga ingin Anda dan pihak berwajib hadir. Saya tidak ingin dia memanipulasi Rafa." Ibu Lisa terdiam. "Aluna, apa kamu yakin?" "Saya yakin," jawabku. "Saya ingin Rafa tahu bahwa papanya adalah orang yang jahat. Saya ingin Rafa tahu bahwa saya sudah melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Dan saya ingin Arga melihat bahwa saya sudah move on. Saya sudah bahagia." Beberapa hari kemudian, aku bertemu Arga dan Karina di sebuah ruangan. Mereka berdua datang dengan wajah kusut. Arga terlihat berantakan. Matanya merah,
rambutnya acak-acakan. Karina terlihat pucat, matanya bengkak karena menangis. Mereka berdua terlihat seperti pecundang yang sudah kalah dalam perang. Aku duduk di kursi, menatap mereka dengan tenang. Kalian terlihat hancur, ucapku, suaraku dingin. Arga menatapku dengan pandangan penuh kebencian. Kamu yang membuat kami hancur. Aluna, kamu menghancurkan hidup kami. Menghancurkan? Tanyaku, tersenyum sinis. Kalian yang menghancurkan hidup kalian sendiri. Arga, aku hanya memberikan apa yang seharusnya kalian dapatkan. Aku hanya memberikan keadilan. Aku menatap Karina. Kamu tahu Karina? Kamu adalah korban paling menyedihkan di sini. Kamu pikir Arga benar-benar mencintaimu? Dia hanya memanfaatkanmu. Dia hanya ingin hartamu. Dan sekarang, kamu kehilangan keduanya. Harta dan cinta yang palsu. Karina menangis. Ia menunduk, tak bisa berkata apa-apa. Ia terlihat sangat hancur. Sekarang, mari kita bicarakan tentang perceraian. Ucapku, suaraku dingin. Aku akan mengurusnya. Tapi ada syarat. Aku akan mengambil semua aset yang sah menjadi milikku. Rumah ini, klinik ini, dan semua uang di rekeningku. Aku juga akan mengambil hak asuh Rafa. Kamu tidak akan pernah bisa melihatnya lagi, Arga. Arga terkejut. Tidak, Aluna. Kamu tidak bisa melakukan itu. Rafa adalah anakku. Anakmu? Tanyaku sinis. Anakmu? Kamu bahkan tidak peduli padanya. Kamu lebih peduli pada Karina, pada uangnya, pada kekuasaannya. Kamu tidak pantas menjadi ayah Rafa. Aku akan memastikan kamu tidak akan pernah bisa bertemu dengannya lagi. Arga mencoba mendekatiku, tapi Ibu Lisa berdiri di depannya. Tolong jangan membuat keributan, Tuan. Kita bicarakan ini baik-baik. Kalau tidak, saya akan memanggil polisi. Arga terdiam. Ia menatapku dengan pandangan penuh amarah. Aluna, kamu akan menyesal melakukan ini. Aku akan kembali. Aku akan menghancurkanmu. Aku akan menunggu. Arga, jawabku, suaraku tenang. Tapi sampai saat itu tiba, nikmati kehancuranmu. Karena kehancuran yang kuberikan padamu, tidak sebanding dengan kehancuran yang kamu berikan padaku. Aku berdiri, meninggalkan Arga dan Karina sendirian di ruangan itu. Mereka berdua terlihat hancur. Mereka berdua terlihat seperti sepasang pecundang yang sudah kalah dalam perang. Aku berjalan keluar, hatiku terasa ringan. Beban yang selama ini kupikul kini terangkat. Aku tidak lagi merasa sakit, tidak lagi merasa sedih. Yang ada hanyalah sebuah kepuasan yang dingin. Kepuasan karena telah membalas dendam. Aku kembali ke rumah. Rumah yang kini terasa lebih lapang. Tidak ada lagi kepalsuan, tidak ada lagi pengkhianatan. Hanya ada aku dan putraku, Rafa. Aku mengambil Rafa yang sudah tertidur pulas, memeluknya erat. Mama akan baik-baik saja, nak, bisikku di telinganya. Mama akan kuat, demi kamu. Aku menatap langit-langit. Aku tahu, ini baru permulaan. Aku tahu, Arga tidak akan menyerah begitu saja. Tapi aku tidak takut. Karena aku sudah tahu siapa musuhku. Dan aku punya sekutu. Dengan Tuan Hendra di sisiku, aku akan memastikan Arga tidak akan pernah bisa kembali ke puncak. Aku akan menghancurkannya dari dalam, dari luar, dari segala sisi. Dan saat itu tiba, aku akan memastikan Arga dan Karina akan merasakan kehancuran yang jauh lebih menyakitkan daripada kehancuran yang kurasakan saat ini. Aku akan memastikan bahwa mereka akan membayar mahal atas pengkhianatan mereka. Dan malam ini adalah awal dari semua itu. Setelah pertemuan terakhir yang penuh ketegangan, Arga dan Karina harus menerima kenyataan pahit dari kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Tak ada lagi tawa. Tak ada lagi rencana manis, tak ada lagi janji-janji palsu. Yang tersisa hanyalah kebencian dan penyesalan yang menggerogoti. Arga kini berada di balik jeruji besi,
menanti vonis atas kasus penipuan dan penggelapan dana yang ia lakukan. Semua impiannya untuk menjadi penguasa bisnis, kini hanyalah debu. Ia harus membayar mahal atas keserakahannya. Karina, di sisi lain, tidak berada di penjara, tetapi ia hidup dalam penjara yang tak kasat mata. Ayahnya, Tuan Hendra, yang sangat marah dan kecewa, memutus semua aksesnya ke kekayaan keluarga. Karina kini harus hidup dari nol, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia tidak lagi bisa bersenang-senang dengan teman-temannya. Ia tidak lagi bisa membeli barang-barang mewah. Ia harus merasakan bagaimana rasanya hidup dalam kesulitan. Cinta yang dulu ia banggakan, kini berubah menjadi kebencian yang dalam. Ia menyalahkan Arga, Arga menyalahkannya. Mereka berdua, seperti dua orang asing yang terikat dalam satu nasib buruk, harus hidup dalam penderitaan. Suatu siang, aku sedang berada di klinikku, memeriksa pasien. Pintu ruanganku terbuka, dan Karina masuk dengan wajah yang pucat. Ia menunduk, tidak berani menatapku. "Aluna," ucapnya, suaranya parau. Aku ingin minta maaf." Aku menatapnya dengan tenang. Tidak ada lagi amarah di hatiku. Yang ada hanyalah sebuah perasaan kosong. "Untuk apa? Untuk apa kamu minta maaf?" "Untuk semuanya," jawabnya. "Untuk semua kebohongan yang aku lakukan. Untuk semua kehancuran yang aku ciptakan. Aku menyesal." Aku tersenyum tipis. "Penyesalanmu terlambat, Karina. Terlambat untuk mengubah semua yang sudah terjadi. Tapi aku menghargai keberanianmu untuk datang ke sini." Karina mengangkat wajahnya, menatapku. Matanya penuh dengan air mata. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku kehilangan semuanya. Aku kehilangan ayahku. Aku kehilangan Arga. Aku kehilangan semua yang aku punya. Aku hancur." "Hancur?" tanyaku, suaraku dingin. "Hancur? Aku tahu, rasanya hancur, Karina. Aku tahu bagaimana rasanya dikhianati. Aku tahu bagaimana rasanya ditinggalkan. Tapi aku tidak akan pernah meminta maaf. Aku tidak akan pernah menyesal. Karena kehancuran itu, membuatku menjadi wanita yang lebih kuat." Aku berdiri, berjalan ke arah jendela, menatap langit-langit. "Sekarang, kamu harus belajar. Belajar untuk bertanggung jawab atas semua perbuatanmu. Belajar untuk hidup dari nol. Belajar untuk menjadi wanita yang lebih baik." Karina terdiam. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menangis. "Aku tidak bisa membantumu, Karina," ucapku. "Aku tidak bisa mengembalikan semua yang sudah hilang. Tapi aku bisa memberikanmu nasihat. Pergi dari sini. Mulai hidup baru. Jangan pernah kembali ke sini. Jangan pernah kembali ke masa lalu." Karina mengangguk, lalu berjalan keluar dari ruanganku. Sepeninggalnya, aku merasa lega. Aku tahu, ini adalah akhir dari semua. Beberapa minggu kemudian, aku bertemu dengan Dita. Dita datang ke rumahku, dengan wajah yang penuh penyesalan. Ia menunduk, tidak berani menatapku. "Aluna," ucapnya, suaranya parau. "Maafkan aku." Aku menatapnya dengan tenang. Tidak ada lagi amarah di hatiku. Sudah lama aku menunggumu mengatakan ini. Aku tahu, aku salah, ucapnya, air matanya menetes. Aku salah karena diam. Aku salah karena tidak membantumu. Aku salah karena menjadi pengecut. Aku minta maaf, Aluna. Maafkan aku. Aku tersenyum. Aku sudah memaafkanmu, Dita. Jauh sebelum kamu datang ke sini. Aku sudah memaafkanmu. Karena aku tahu, memaafkan adalah cara terbaik untuk melupakan. Memaafkan adalah cara terbaik untuk move on. Dita terkejut. Ia memelukku erat. "Terima kasih, Aluna. Terima kasih." Aku membalas pelukannya. "Sama-sama, Dita. Sekarang, kita bisa memulai hidup baru.
Kita bisa kembali menjadi sahabat. Dita mengangguk. Ia terlihat sangat bahagia. Ia terlihat sangat lega. Malam itu, aku duduk di sofa, menatap Rafa yang sudah tertidur pulas. Aku memeluknya erat, mencium keningnya. Air mataku menetes, bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan. Waktu terus berjalan, menyisakan jejak yang tak terhapuskan. Bulan-bulan berlalu sejak aku resmi berpisah dari Arga. Kehidupan baru kami, aku dan Rafa, telah terukir di atas kanvas yang bersih. Aku kembali fokus pada karierku sebagai dokter, mencurahkan semua energiku untuk menyembuhkan pasien-pasienku. Klinikku, yang dulu terasa sunyi, kini penuh dengan tawa dan harapan. Aku juga semakin aktif dalam yayasan sosial, memberikan bantuan pada anak-anak yang kurang beruntung. Aku menyadari, kebahagiaan sejati bukanlah tentang membalas dendam, melainkan tentang memberikan kebaikan. Satu sore, saat aku sedang membaca buku di ruang kerjaku, ponselku berdering. Nomor yang tak kukenal terpampang di layar. Aku ragu, tapi akhirnya aku mengangkatnya. "Halo," sapaku. "Halo, Aluna," jawab suara yang kukenal. Itu Arga. Suaranya terdengar serak, lelah, dan penuh penyesalan. Jantungku berdebar kencang. Sudah hampir 1 tahun sejak terakhir kali aku mendengar suaranya. Aku tidak tahu bagaimana kabarnya, dan aku juga tidak peduli. Tapi suaranya mengembalikan semua kenangan yang telah kucoba kubur. "Ada apa?" tanyaku, suaraku dingin. Aku ingin bertemu denganmu dan Rafa," jawabnya. "Aku ingin meminta maaf secara langsung." "Sudah terlambat, Arga," ucapku. "Penyesalanmu sudah terlambat. Semua sudah berakhir." "Aku tahu," jawabnya. "Aku tahu. Tapi aku ingin Rafa tahu bahwa aku masih ayahnya. Aku ingin Rafa tahu bahwa aku masih mencintainya. Aku ingin menebus kesalahanku." Aku terdiam. Pikiranku dipenuhi oleh wajah Rafa. Aku tahu, ia merindukan ayahnya. Aku tahu, ia ingin bertemu dengannya. Tapi aku juga tahu, Arga bisa menggunakan kesempatan ini untuk memanipulasi Rafa. "Aku tidak bisa, Arga," ucapku. "Aku tidak bisa membiarkanmu bertemu Rafa. Kamu sudah menyakitinya. Kamu sudah menghancurkan hidupnya." "Aku tahu," jawabnya, suaranya parau. "Aku tahu. Tapi aku ingin dia tahu bahwa aku menyesal. Aku sangat menyesal, Aluna. Aku sangat menyesal telah menyakitimu. Aku sangat menyesal telah menghancurkan hidup kita." Aku terdiam. Aku tahu, ia tidak berbohong. Suaranya penuh dengan penyesalan. Suaranya penuh dengan kesedihan. "Aku akan pikirkan itu," ucapku, lalu menutup telepon. Setelah telepon itu, aku merasa bingung. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku ingin membiarkan Rafa bertemu ayahnya. Tapi aku juga takut Arga akan memanipulasinya. Aku menghubungi Ibu Rina, psikolog anak. Aku menceritakan semuanya padanya. "Aluna," jawab Ibu Rina, "keputusan ada di tanganmu. Tapi saya menyarankan kamu membiarkan Rafa bertemu ayahnya. Rafa butuh figur ayah. Ia butuh tahu bahwa ayahnya tidak menghilang begitu saja." Aku mengangguk. Aku tahu, ia benar. Aku tidak bisa menjadi ibu yang egois. Beberapa hari kemudian, aku membawa Rafa ke penjara. Aku tidak memberitahunya bahwa kami akan bertemu ayahnya. Aku hanya bilang bahwa kami akan pergi ke tempat yang spesial. Saat kami sampai di penjara, Rafa terlihat bingung. "Mama, ini tempat apa? Kenapa banyak polisi?" "Ini tempat yang spesial, sayang," jawabku, memegang tangannya erat. "Di sini, kamu akan bertemu orang yang sangat merindukanmu." Kami masuk ke dalam ruangan. Di sana, Arga sudah menunggu. Wajahnya terlihat kurus, matanya cekung, rambutnya acak-acakan. Ia terlihat sangat berbeda dari Arga yang dulu kukenal.
Rafa menatapnya, matanya membelalak. "Papa!" teriaknya, berlari ke arah Arga. Arga memeluk Rafa erat. Air matanya menetes. "Rafa!" bisiknya. "Maafkan papa, sayang. Maafkan papa." Aku berdiri di sudut ruangan, menatap mereka berdua. Hatiku terasa sakit, tapi juga lega. Lega karena Rafa bisa bertemu ayahnya. Lega karena Arga bisa meminta maaf. Setelah pertemuan itu, Rafa terlihat lebih ceria. Ia tidak lagi pendiam. Ia tidak lagi melamun. Ia tahu bahwa ayahnya masih mencintainya. Waktu adalah sebuah sungai yang terus mengalir. Tak peduli seberapa deras badai yang pernah menerjang. Setelah pertemuan dengan Arga di balik jeruji, aku merasakan sebuah babak dalam hidupku benar-benar tertutup. Keputusan untuk membiarkan Rafa bertemu ayahnya adalah langkah terakhir dalam perjalanan panjangku dari korban menjadi pemenang. Aku tidak lagi merasa terikat oleh masa lalu. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi amarah. Hanya ada ketenangan, dan fokus penuh pada kebahagiaan Rafa dan kehidupanku sendiri. Rutinitasku kini dipenuhi dengan hal-hal positif. Pagi hari, aku mengantar Rafa ke sekolah. Siang hari, aku sibuk di klinik, menyembuhkan pasien-pasienku. Sore hari, aku meluangkan waktu di yayasan sosial yang kudirikan, memberikan bantuan kepada anak-anak yang kurang beruntung. Di sana, aku merasa hidupku memiliki tujuan baru. Tujuan yang lebih mulia dari sekadar membalas dendam. Suatu sore, saat aku sedang mengajar anak-anak di yayasan, seorang pria mendekatiku. Ia tinggi, dengan senyum yang ramah, dan matanya memancarkan kebaikan. Ia adalah Rian, seorang dokter anak yang juga sering menjadi relawan di yayasan. Kami sudah beberapa kali bertemu, tapi baru kali ini kami berbincang lebih dalam. "Halo, Aluna," sapanya. "Kerjamu di sini sangat menginspirasi. Anak-anak sangat menyukaimu." Aku tersenyum. "Terima kasih, Rian. Mereka juga menginspirasiku. Mereka mengajariku arti ketabahan dan kekuatan." Rian mengangguk, matanya menatap anak-anak yang sedang bermain. "Aku pernah dengar ceritamu, Aluna. Aku tahu kamu melewati masa-masa sulit. Tapi kamu berhasil melaluinya. Dan kamu berhasil menjadi penyembuh, bukan hanya bagi pasien-pasienmu, tapi juga bagi anak-anak ini." Hatiku terasa hangat. Pujian itu bukan datang dari mulut manis seorang penipu seperti Arga, melainkan dari hati yang tulus. Aku hanya mencoba melakukan yang terbaik," jawabku. "Aku tidak ingin masa laluku mendefinisikan siapa aku." Rian tersenyum. "Dan kamu berhasil. Kamu adalah wanita yang kuat, Aluna. Kamu adalah wanita yang luar biasa." Sejak saat itu, kami sering bertemu. Kami berdua sering menghabiskan waktu di yayasan, mengobrol, berbagi cerita, dan tertawa. Rian tidak pernah membicarakan masa laluku. Ia hanya membicarakan masa depanku. Ia tidak pernah bertanya tentang Arga. Ia hanya bertanya tentangku, tentang perasaanku, tentang impianku. "Aku tahu, ini mungkin terlalu cepat," ucapnya suatu sore, saat kami sedang duduk di taman. "Tapi, aku menyukaimu, Aluna. Aku menyukai caramu melihat dunia. Aku menyukai caramu memperlakukan orang lain. Aku menyukai semuanya tentangmu." Jantungku berdebar kencang. Sudah lama sekali aku tidak mendengar kata-kata manis. Sudah lama sekali aku tidak merasa dicintai. "Rian," ucapku, suaraku bergetar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku takut. Aku takut untuk memulai lagi." "Aku tahu," jawabnya. "Aku tahu kamu takut. Aku tahu kamu pernah terluka. Tapi aku janji, aku tidak akan menyakitimu. Aku akan melindungimu. Aku akan membuatmu bahagia." Aku menatapnya. Matanya memancarkan ketulusan. Aku tahu, ia tidak berbohong. "Aku akan memberimu waktu," ucapnya, menggenggam tanganku. "Aku akan menunggu sampai kamu siap." Aku mengangguk,
Air mataku menetes. Tangannya terasa hangat, terasa aman. Malam itu, aku berbicara dengan Rafa. Aku menceritakan tentang Rian. Rafa, yang sudah semakin dewasa, menatapku dengan mata yang cerah. "Mama suka Om Rian?" tanyanya. Aku mengangguk. "Ya, sayang. Mama suka Om Rian." "Rafa juga suka Om Rian," jawabnya. "Om Rian baik. Om Rian selalu ajak Rafa main." "Mama, kenapa Mama tidak pacaran saja sama Om Rian?" Aku tersenyum. Hatiku terasa hangat. "Nanti, sayang. Mama butuh waktu." "Tapi Om Rian kayak Papa." ucapnya. "Om Rian baik." Aku terkejut. Kata-katanya membuatku tersentuh. Rafa tidak lagi membenci ayahnya. Ia sudah memaafkannya. Ia sudah move on. 1 minggu kemudian, aku menerima pesan dari Rian. Ia mengajakku makan malam. Aku mengangguk. Aku tahu, ini adalah saatnya. Saatnya untuk memulai babak baru dalam hidupku. Babak yang akan kupenuhi dengan kebahagiaan. Babak yang akan kupenuhi dengan cinta. Babak yang akan kupenuhi dengan kedamaian. Makan malam itu terasa sangat spesial. Tidak ada kemewahan. Hanya ada aku, Rian, dan sebuah percakapan yang tulus. Kami membicarakan banyak hal, dari pekerjaan, hobi, hingga impian. Aku merasa nyaman. Aku merasa aman. Aku merasa dicintai. Setelah makan malam, Rian mengantarku pulang. Di depan rumah, ia memegang tanganku. "Aluna," ucapnya, suaranya pelan. "Aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku akan selalu bersamamu. Aku akan selalu melindungimu." Aku tersenyum. Air mataku menetes. "Aku percaya padamu, Rian." Dan malam itu, di depan rumah, aku menyadari satu hal. Balas dendam terbaik bukanlah tentang kehancuran orang lain, tetapi tentang membangun kembali diri sendiri menjadi lebih baik.